Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi pada mata kuliah Hukum Bisnis Islam mengenai sumber-sumber hukum Islam. Kita akan membahas pada kali ini sumber-sumber hukum Islam yang ketiga dan yang keempat, yaitu ijma dan qiyas. Baik, marilah kita mulai materi kita dengan sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ijma. Pengertian ijma. Menurut bahasa, ijma berarti kesepakatan atau sependapat tentang sesuatu hal. Seperti perkataan seseorang, ajma'ul qaumu ala kadza, yang berarti kaum itu telah sepakat tentang yang demikian. Menurut ulama usul fikih, ijma adalah kesepakatan semua mujtahid muslim pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW atas hukum syara mengenai suatu kejadian. Contoh pengangkatan khalifah setelah Rasulullah SAW. Dasar hukum ijma. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Al-Quran dan Sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 103, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Selanjutnya, rukun ijma. Yang pertama, harus adanya beberapa mujtahid dikala terjadinya peristiwa dan para mujtahid itulah yang melakukan kesepakatan. Yang kedua, yang melakukan kesepakatan itu hendaklah seluruh mujtahid yang ada dalam dunia Islam. Yang ketiga, kesepakatan itu harus dinyatakan secara tegas. Dan yang keempat, kesepakatan itu hendaklah merupakan kesepakatan yang bulat dari seluruh mujtahid. Macam-macam ijma. Yang pertama, ijma sharih. Para mujtahid pada satu masa itu sepakat atas suatu kejadian dengan menyampaikan pendapat masing-masing yang diperkuat dengan fatwa atau keputusan. Yang kedua, ijma sukuti. Sebagian mujtahid pada satu masa mengemukakan pendapatnya secara jelas terhadap satu peristiwa dengan fatwa atau putusan hukum, dengan mujtahid lain diam. Jadi ada sebagian mujtahid yang diam. Baik, sumber hukum Islam yang keempat yaitu qiyas. Menurut istilah ahli usul fikih, qiyas adalah menyamakan suatu hukum dari peristiwa yang tidak memiliki nas hukum dengan peristiwa yang sudah memiliki nas hukum, sebab sama dalam ilat hukumnya. Dasar hukum qiyas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu.
Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Al-Quran dan Rasul Sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Jadi ini ayat ini sebagai dasar hukum baik ijma dan juga qiyas. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma arada an yab'atha Mu'adan ila al-Yaman qala kaifa taqdi idza arada laka qada'un qala aqdi bi kitabillah qala fa in lam tajid bi kitabillah qala fa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala fa in lam tajid fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala fi kitabillah qala ajtahidu ra'yi wala alu fadaraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadrahu wa qala alhamdulillahilladzi wafaqa rasulillahi lima yurdi Rasulullah. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika akan mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman, beliau bersabda, bagaimana engkau memberikan keputusan apabila ada sebuah peradilan yang dihadapkan kepadamu? Mu'ad menjawab, saya akan memutuskan menggunakan kitabullah. Beliau bersabda, seandainya engkau tidak mendapatkan dalam kitab Allah, Mu'ad menjawab, saya akan kembali kepada sunnah Rasulullah SAW. Beliau bersabda lagi, seandainya engkau tidak mendapatkan dalam sunnah Rasulullah SAW serta dalam kitab Allah, Mu'ad menjawab, saya akan beristihad menggunakan pendapat saya dan saya tidak akan mengurangi. Kemudian Rasulullah SAW menepuk dadanya dan berkata, segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada utusan Rasulullah untuk melakukan apa yang membuat senang Rasulullah SAW. Hadis riwayat Abu Dawud. Selanjutnya rukun qiyas. Rukun qiyas ada 4. Yang pertama asal atau al-aslu, yang berarti pokok, yaitu suatu peristiwa yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas, baik Al-Quran dan juga sunnah. Dan yang kedua faro atau al-furu, yang berarti cabang, yaitu suatu peristiwa yang belum ditetapkan hukumnya karena tidak ada nas yang menerangkan hukumnya, atau tidak ada nas yang menerangkan hukum tersebut. Yang ketiga hukum asal, yaitu hukum dari asal yang telah ditetapkan berdasarkan nas, dan hukum itu pula yang akan ditetapkan pada faro' seandainya ada persamaan ilatnya. Dan yang keempat ilat, yaitu suatu sifat yang ada pada asal dan sifat itu dicari pada faro'. Baik, berikut contoh qiyas. Misalkan kita akan mencari hukum, apa hukum menjual harta anak yatim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka. Quran Surat An-Nisa ayat 10. Keterangan asal ialah memakan harta anak yatim. Faro' ialah menjual harta anak yatim. Hukum asal ialah haram. Ilat ialah mengurangi atau menghabiskan harta anak yatim. Jadi kesimpulannya, hukum menjual harta anak yatim adalah haram, seperti hukum memakan harta anak yatim. Baik, ini saja yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini, materi tentang sumber hukum Islam, yaitu di sini yang sudah Bapak sampaikan tentang ijma dan qiyas. Semoga bermanfaat. Silahkan untuk menambah wawasan, ya, untuk membaca referensi-referensi lainnya, semisal buku usul fiqh ataupun mengikuti kajian-kajian kaitannya tentang sumber-sumber hukum Islam.
Ini saja, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.